Berarti bapaknya papi ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada istilahnya Mbak Pur atau gitu. Terus papi maminya, kemudian manajemennya ada bisnis atau apapun tuh sambil nyantai. Biasanya daripada ke entertain lain, aku buat dewe teman-teman tajak sini. Dan rata-rata pengusaha entertain itu seperti itu. Tanpa sadar semakin keseret akhirnya kok minus terus ya? Minus ya, iya. Iya. Ada 3 kenakalan yang pasti laki-laki itu akan hadapi. Siji. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses luar biasa. Podcast kali ini kita akan wawancarai, mendatangkan seorang tamu. Wong Jawa ngomong tamu lawas iki. Tamu soko biyen. Mr. Agusto. Lengkapnya Agusto Ari Prianto. Tapi karena teman lama, kalau teman lama itu panggilnya beda. Kalau kelihatan dari cara panggil, ya enggak? Iya. Kalau yang baru kenal pasti panggilannya Agusto. Kalau sudah lama kenal itu panggilannya Gatot. Panggilan anak komplek, anak kolong. Nah, jadi saya panggil karena udah kebiasaan, pasti saya panggil Pak Gatot. Gimana kabarnya Pak Gatot? Boleh. Baik, sehat-sehat. Salam Victorian. Ya. Gimana? Sekarang di mana nih, Pak Gatot? Ya masih di seputaran Kabupaten Malang aja. Kita masih seperti umumnya melakukan aktivitas kerjaan sehari-hari, tapi di lain itu kita juga ada istilahnya mengurus organisasi-organisasi yang sifatnya untuk masyarakat umum, walaupun secara khusus karena yang organisasi yang biasanya kita geluti ini kebanyakan mayoritas untuk keluarga-keluarga daripada TNI AD khususnya, seperti itu. Oh ya, Pak Gatot ini ketua sekarang ini ya, maksudnya saya ketua Soksi Kabupaten Malang. Juga ketua Hipakat Kabupaten Malang. Hipakat itu Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat. Oh, Hipakat di bawah naungan organisasi apa? Jadi kalau Hipakat sendiri itu dari PPAD. Nah, kalau orang sekarang ini kebetulan saya juga mantan ketua GM FKPP Kabupaten. Orang kan biasanya lebih mengenal FKPPI-nya daripada Hipakatnya. FKPPI itu kalau dari segi organisasi dia itu adalah semacam banyak faktor dalam hal ini. Dari kalau kepolisian ada KBP 3, ada Angkatan Darat, ada Hipakat, dan juga ada dari Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah itu semua terkumpul di FKPPI. Tapi secara khusus kalau AD Angkatan Darat namanya Hipakat. Oke. Ya, seperti itu. Ini hanya untuk anak-anak dari Putra Angkatan Darat. Angkatan Darat, betul. Oke. Kalau FKPPI kan all ya. All round. TNI, Polri. Polri juga di dalam. Iya, TNI Polri. Oke. Kalau Soksi sendiri apa ya? Soksi itu sentra organisasi karyawan swadiri. Sebenarnya kalau ini agak sedikit berbicara ke ranah politik, tapi sekedar pengetahuan saja ya. Golkar itu kan didirikan 3 ormas saat itu. Iya, betul. Soksi, Kosgoro, MKGR. Oh iya. Nah, Soksi didirikan pada saat itu untuk membendung gerakan PKI, di mana PKI di saat itu masuk melalui jalur petani, sedangkan Soksi masuk dari jalur karyawan buruh. Oh. Nah, sehingga Soksi singkatan apa sih? Sentra Organisasi Karyawan Swadiri. Makanya dari Swadiri itu apa? Swadiri itu ya dalam artian
pada basicnya dia karyawan. Sendiri. Ya, swadiri itu swasembada secara mandiri seperti itu. Jadi karya ya. Jadi ada dari orang berkarya itu kan ada yang ikut orang, ada yang juga pengusaha sendiri. Seperti itu. Tapi intinya kita berusaha mandiri untuk hal ekonomi kesejahteraan. Oke, Seperti itu. ya. Oke. Berarti semua anggotanya adalah anggota Bebas, karena sebenarnya Soksi itu tidak berpolitik, walaupun secara ini dia punya jalur politik. Ya, Golkar tadi itu kan. Ya, pastinya seperti itu. Tapi kalau yang masuk siapa bebas, mau dari kalangan manapun bisa. Oh, Soksi dari kalangan bebas ya, tidak terbatas tadi karyawan, berawal dari karyawan buruh. Tidak juga. Oh, tidak juga. Karena berkembangnya kondisi sekarang membuat kita harus berimprovisasi juga, berinovasi. Sedangkan Soksi sendiri di sini dia punya 3 apa istilahnya itu komponen penunjang. Dalam hal ini ada Baladika Karya, ada Fokus Maker, ada Wirakarya. Baladika Karya itu kalau misalnya kita anggap simpel saja, istilahnya itu kayak Satgasnya Golkar mungkin seperti itu ya, yang loreng kuning gitu. Ya. Bajunya loreng kuning. Loreng kuning ya, ada hijaunya, ada kuningnya, yaitu semacam itu. Sama tadi apa? Baladika Karya, Wirakarya, Fokus Maker. Kalau Fokus Maker ini apa maker? Fokus Maker itu adalah forum studi kemahasiswaan kekaryaan. Oke. Jadi dia lebih diarahkan kepada university. Oh, university. Bahkan Fokus Maker sendiri juga bisa membentuk ini apa istilahnya, kalau kita bicara sih rayon-rayon di setiap kampus. Dia bisa membuat rayon di kampus A, B, C itu bisa. Bahkan dalam satu kota, setiap kampus ada rayonnya bisa. Karena memang tujuannya untuk mengenalkan pendidikan berpolitik. Oke. Walaupun secara general orang bilang ini diarahkan ke A, ya itu otomatis kan gitu ya. Tapi setidaknya pembelajaran berpolitik seperti apa yang bisa diajarkan, bisa disampaikan di situ untuk tingkat mahasiswa. Oke. Itu Soksi dan saat ini Soksi apa pergerakannya, perjuangan saat ini dengan kemajuan zaman. Kalau dulu kan tadi ya dari untuk menghambat PKI di zaman waktu itu awalnya pendirian Soksi. Dengan kemajuan zaman saat ini banyak isu, banyak problem, kemudian banyak perkembangan. Zaman sudah nggak, PKI sudah nggak ada, apa memang masih ada? Ini agak nyerempet pertanyaannya. Ya kalau dibilang ada, bisa dibilang masih. Dibilang tidak ada, paham ideologinya masih ada. Jadi kalau saya pribadi itu menyatakan secara paham ideologi masih ada. Tapi untuk hal ini kita kan kondisi sekarang nggak bisa ngejudge. Kamu PKI, kamu bukan, kan nggak seperti itu. Tapi kita ke arah Soksi ini tujuannya sekarang ini kembalikan ke marwahnya saja. Kalau marwahnya jadi dalam artian begini, kalau secara ideologinya kita nanti akan mengarah ke partai, tetapi kalau secara implementasi ke masyarakat kita akan berbicara bahwasannya Soksi ini ingin adanya keselarasan dalam ekonomi, baik dalam hal ini karyawan tentunya, buruh tentunya, bahkan untuk kalangan swasta pengusaha yang kondisi saat ini sedang gonjang-ganjing, tidak stabil. Nah, seperti apa programnya? Di situ kami ada beberapa bidang-bidang yang membawai sangat luas. Dari segi pertanian, perikanan, perkebunan, kita ada link-link untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Bahkan Soksi ini sendiri pun, kalau kita berbicara satu hal dulu aja, nanti panjang kalau banyak. Perkebunan. Kami ini ada program pemberian bibit gratis untuk tembakau, tanaman tembakau. Bahkan kalau ada yang mati pun kita sulam gratis. Tapi memang dari petani menyediakan lahan, tenaga kerja dan pupuk. Nah, bibit ini setelah kita beli, apa yang akan dilakukan? Setelah kita beri, kita akan beli kembali panennya. Harga basah berapa, harga kering rajang berapa.
Nah, teknologi-teknologi itulah Soxy juga membantu untuk memberikan pelatihan, memberikan caranya ini tidak hanya sekedar cara mengerjakan alat tadi, maksudnya mempergunakan, tapi bagaimana cara membuat alat itu supaya kalau beli tidak mahal-mahal. Itu dari segi perkebunan. Banyak beberapa hal yang termasuk sih punya anggaran dong. Secara anggaran kita hanya terbatas dalam hal support, semacam gini. Anggaran tuh begini. Kalau anggaran langsung ini duit untuk Soxy tidak ada. Tetapi kita punya, ya tadi kembali lagi, dari tujuan awal untuk ekonomi kemasyarakatan, karyawan kepada karyawan dan sekitarnya, kita kan pastinya punya senior-senior yang sudah mandiri, sudah ini, ya kita telepon lah. Ada nggak program untuk kita jalankan, ada nggak seperti ini. Nah itu kita sampaikan. Karena yang diberikan program, beda kalau duit. Duit bisa lenyap, tapi kalau program harus dijalankan. Nah di situ kita akhirnya kolaborasi untuk hal-hal yang organisasi yang kita jalani yang lain non politik, contoh kayak IPAKAT. Terus juga karena saya mantan ketua PSSI Kabupaten Malang. Ya ini mantan ketua PSSI Kabupaten Malang. Ya, jadi saya menyampaikan beberapa program-program ini kepada klub-klub atau POPS yang dulu pernah kami naungi di PSSI. Karena kan mereka juga nggak hidup dari merumput di lapangan dan gelinding bola di daerahnya masing-masing. Mereka butuh untuk menghidupi itulah. Caranya menghidupi itu apa? Ya kita padu-padankan antaranya program-program yang kita punya seperti itu. Ini serius ya. Kalau ngomong serius nih, sebenarnya Pak Agusto ini ada yang nggak serius juga. Selain seorang ketua organisasi kepemudaan yang ada di Malang, mantan ketua juga organisasi olahraga PSSI. Saya dengar ada pengusaha juga nih, pernah usaha bisnis yang lain ya? Gak apa kan ngomong? Oh nggak apa-apa. Pengusaha unik memang ini orangnya. Bolo lawas sih. Jadi apa ya? Kok bisa masuk ke bisnis itu ya apa? Ngomong aja. Ya, jadi kalau pengusaha apa? Karaoke itu, ini ada cerita uniknya sebenarnya. Ya apa ini? Jadi di saat momen di mana kita berbicara peluang. Berarti bapaknya papi ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada istilahnya Mbak Pur atau gitu. Terus papi maminya, kemudian manajemennya lah kita yang ini dikasih di batasnya semua itu kan gitu. Nah itu agak sedikit unik sebenarnya, cuman prinsipnya adalah ya ini boleh percaya apa tidak, cuman terkadang tempat-tempat yang berbau sifatnya hiburan itu kan disinyalir banyaknya perputaran atau peredaran, ada ya, tidak bilang banyak atau pasti, tapi disinyalir adanya perputaran terkait hal-hal yang narkotika dan segala macam. Pada saat kita mengelola suatu usaha itu sudah paten bahwasannya tidak boleh hal itu terjadi. Sudahlah dipikir dari segi manapun narkoba itu sudah tidak ada segi positifnya. Nggak ada segi positifnya. Sebenarnya dari hal sepele akhirnya angen-angen, wah bisa nggak sih punya usaha karaoke yang bersih dari narkoba. Tapi memang kalau bisa bersih dari alkohol memang agak susah. Nah dari situ akhirnya ada teman. Kalau yang bersih dari alkohol juga kan ada. Ya 90% ya, 10% ada kayak karaoke beberapa yang ada di mall itu. Yang dulu, yang kebetulan family keluarga. Kebetulan kita ini, saya di dunia itu kan wakil ketua Perkahima. Apa itu? Perkumpulan Karaoke Hiburan Malam Malang Raya. Jadi pengurus organisasi semua ini. Pengurus organisasi. Satu paket kayaknya. Jadi kita berbicara yang serius, yang guyon, yang los kan gitu. Los aja. Bisa los toh, nggak selama bisa menjaga nggak apa. Biar viral nih. Ya, nah, jadi kalau dibilang sekarang gini, logika saja. Bisnis hiburan malam yang disajikan apa sih? Kan gitu. Satu, minuman atau F&B. Food and beverage. Kedua, suasananya. Ketiga,
pajaknya. Nah, pajaknya juga gede. Oh, iya. Ya otomatis untuk mengcover itu kalau kita hanya jual apa istilahnya makanan-makanan prasmanan atau makanan yang kekinian, Nggak nutut ya. orang juga ndak akan inilah. Tapi ada memang yang menyediakan hal itu. Terlepas dari susahnya proses perizinan yang ada di Malang Raya ini, jadi saya rasa pinter-pinternya pengusahanya lah seperti itu. Nggak ada yang bisa lolos walaupun Iya. mereka berusaha seperti apa, karena kita paham betul kondisi lapangan seperti pengusaha-pengusaha yang ada di Malang Raya ini, terutama di bidang dunia hiburan Ya. atau kafe yang sifatnya beer house seperti itu. Tapi sekarang masih open karaoke-nya. Kalau saya sudah saya close semua sejak pandemi. Oh iya. Sejak pandemi Kasus memang pandemi, itu ya. merupakan Drop ya, hantaman besar bagi Drop. seluruhnya, tidak hanya kita di dunia entertain, tetapi seluruh all round. Semakin tinggi posisi pengusaha itu semakin keras dia jatuh. Tapi sebelum pandemi kita bicara, Iya. profit nggak sih karaoke? Jadi gini, kalau kita ini menarik sekali pembahasannya. Karaoke bisa dibilang profit, itu ada interval nilai yang memang harus bisa dilampaui. Kalau tidak bisa itu hanya sifatnya kayak tahu permainan anak kecil zaman dulu, dakon, seperti itu. Dunia entertain, orang bilang profitable, itu ada interval nilai yang harus dilalui. Bila tidak bisa dilalui interval itu, kita kayak main dakon. Main-main ada sini ambil untuk nutup ini. Ambil lagi untuk nutup. Ya, Jadi tidak ada, tidak ada dibilang one day one profit, susah berkata seperti itu, karena yang ada satu hari untuk menutupi kebolongan yang sebelumnya. Ya. Atau hari yang kemungkinan nanti ada. Kalau orang bertanya, bohong tuh, itu kan ngomong gitu supaya nggak ditarik sama petugas atau pajak atau apa. Oke, kita berhitung simple. Anggaplah 1 jam room 100. Iya. Ya. F&B, katakanlah, mohon maaf kita tidak bilang produk, tapi adalah 70.000. Walaupun modalnya bisa jadi di angka 40. Nah, ada orang datang nih. Iya. Temen, kebanyakan entertain mesti rata-rata koneksi pertemanan. Ada juga yang baru-baru bisa, tapi hanya mungkin 20%. Free room. Dia datang, free room. Wah, ada mungkin pemirsa podcast Victorian bilang, ya kan masih ada untung. Dari 40 ke 70 kan 30.000. Oke. Tak kasih tahu sedikit bocoran. Belum yang lain ya, Pak. Untuk di dunia entertain, 1 hour, 1 jamnya room itu untuk listrik city-nya semuanya itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30.000 tergantung kapasitasnya. Betul. You untung 30.000, you bilang untung, itu udah minus untuk listrik. Padahal roomnya free. Iya, I see. Roomnya free. Masuk. Agak keluar sedikit, kita lihat keluar ruangan, ada siapa? Ada pegawai-pegawai kita. Logis. Keluar lagi, ada beban-beban yang dibayar. Iya. Benar. Mau profit dari mana? Iya, benar. Ya ini untuk Belum beban yang menjaga ghost ya. beban jiwa akhirnya. Iya. Oh, makanya itu. Jadi ini hanya ambil satu ibarat kata dari pasir yang kita lempar, kita comot satu butir ini loh untuk Ya, percontohan. kalau kandungan profit pasti semua usaha karaoke banyak. Enggak juga sih di Malang ya. Ya semua buka karaoke kalau memang profit, tapi sekarang pemilik karaoke A berkunjung ke pemilik karaoke B, begitu pula sebenarnya. Nanti antar silaturahmi akhirnya jadi Belum antar ada karaoke. pihak-pihak tertentu. Betul. Informal. Ya. Ya itu jadi untuk ya sebenarnya kalau lebih bilang profit itu adalah aku buat karaoke karena aku tahu saat atau entertain ya, aku tahu kalau misalnya kita diskusi bisnis atau apapun tuh sambil nyantai, biasanya daripada ke entertain lain aku buat dewe teman-teman tajak sini. Dan rata-rata pengusaha entertain itu seperti itu. Tanpa sadar semakin keseret akhirnya
kok minus terus ya? Minus ya, iya. Iya, iya. Masuk. Ya seperti itu rata-rata. Ada cerita unik nggak selama di karaoke? Sebagai seorang pengusaha, unik lah, lucu-lucu lah. Lucu-lucu. Cerita unik dan lucu. Ya dunia entertain itu dunia yang Apa nggak perlu dibahas ini? Jangan hidup di malam hari ya, menjelang pagi. Ya otomatis kan yang kita jangan gitu-gitu deh. dua alam kan gitu aja. Ya cuman itu aja yang bikin lucu sih. Lain itu enggak ada. Ya cuman kita bersinggungan dengan dua alam itu aja. Itu lucu bagi saya. Kalau bagi yang lain itu horor ya terserah kan gitu. Oh ya? Iya dong. Kan kita hidup di tanah Jawa di mana juga ada uri-uri budaya yang menyampaikan bahwasannya alam itu tipis pintu terbuka antara jam 12 sampai jam 2 pagi. Nah, otomatis di situ persinggungan-persinggungan alam dua arah itu kan terjadi. Ya, jadi jangan heran terkadang kalau misalnya kan jarang kita lihat ya kalau misalnya sesuatu yang sifatnya dua alam itu siang hari. Ya, Itu ya. jarang. Ya. Ya lucu-lucu lah kadang yang lucunya itu Serupan. kalau kesurupan nggak lucu lah. Kalau lihat dari CCTV itu pernah sih baristanya itu mau duduk itu kursinya geser sendiri terus dia jatuh gitu. Serius? Iya, jadi memang seperti itu kadang terjadi. Masa? Jadi pas ada CCTV kan jadi kita lihat dia bingung marah-marah. Akhirnya kita buka CCTV, kenapa kok antara si A dan si B ini kok ada perdebatan nih kenapa Ini sih? kalau biasanya? didengar pesulap merah nggak percaya loh. Kamu? Itu ibarat kata gini, kalau saya menyikapi kalimat pesulap merah Nah, ini segala lanjut lagi. macam ini Ditanggapi ya di komen. komen lah. Begini, saya berbicara yang general ya, yang masyarakat insya Allah pasti tahu lah, tidak meraba-raba. Contoh, kita pada saat sholat taraweh ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. 3 rakaat. Pernah nggak pada saat sholat itu 9 rakaat ada yang pergi, terus yang lainnya di dalam musola itu teriak-teriak 9 rakaat, 9 rakaat, 9 rakaat? Nggak ada tuh. Nggak lah. Yang kedua, Kan udah tahu hukum. kita tahu hukum. Pada saat adzan subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ada kira-kira musola sebelahnya, nggak pakai kunut, nggak mungkin. Iya. Maksudnya apa? Oke. Untuk pesulap merah ini, Oke. masing-masing punya dalil. Kan gitu, masing-masing punya dalil. Lu mau pakai dalil yang mana terserah, kan gitu. Itu saja. Jadi ya kita menyikapinya kalau ini nggak apa-apa jadi kita bangun diskusi nih. Kalau dalilnya kan beda. Ini kan kalau ini kan dalil di ya jangan terlalu dalam lah kalau masalah dalil. Enggak maksudnya Nanti kan kita keliru logik aja. Dalil yang kalau dianalogikan pakai ayat itu, pakai yang dalil-dalil tadi konteksnya beda, itu dalil dalam sebuah agama kan. Nah, saya pikir maksudnya benang merahnya saya pikir saling menghargai, punya dalam tanda kutip pemahaman masing-masing. Mungkin itu ya pemahamannya masing-masing. Cuman saya melihat dari sisi pesulap merah itu kan lebih melihat lebih melihat secara logika dan rasional. Pendekatannya logika dan rasional. Bukan pendekatan dalil, malah dalil setiap agama bahwa hal itu kan tidak dibenarkan, kalau di Islam syirik dan seterusnya. Mungkin itu guys. Ya jadi ya terserah, tergantung sudut pandangnya. Iya. Gak apa-apa. Tapi ini saya tertarik. Saya kembali ke bisnisnya tadi, karaoke. Bisnisnya karaoke. Entertain lah ya. Entertain. Itu karaoke saya bukan hanya di satu titik ya. Di Malang kalau nggak salah beberapa 3 titik sudah di close semua nih. Sudah ada satu di Pujon, satu di Batu, satu di Malang sudah kita close semua. Memang sih kita tidak bisa gini. Orang berbicara penyesalan itu kan di belakang. Kalau di depan kan pendaftaran. Ya. Kalau kita lihat sekarang masih bergejolak, baru naik lagi, tapi kita sudah tidak punya, orang bilang wah emane. Enggak. Jangan berpikir enaknya sekarang, tapi prosesnya sebelum mencapai enak itu kita harus mengambil sikap. Kita lanjut atau tidak. Contoh kayak sakit gigi ini dicabut apa ditambal apa diobati. Listrik saja pada saat itu tidak beroperasional sekitar 3 juta 1 bulan. Ada yang 2,5, ada yang 3 juta. Berarti rata-rata dengan pajak yang harus tetap
dibayarkan walaupun ada ini pasti ada penagihan yang namanya program pemerintah tax free atau apapun itu ya kenapa masih ada tagihan kan seperti itu kan. Paling nggak sekitar 10 juta satu bulan itu hanya untuk itu. Income nggak ada. Wah, iya. Itu saja ibarat tadi saya bilang kita lempar pasir kita ambil satu aja. Ini sudah nggak ini mau ngambil satu genggam lagi ya tambah berat lagi kacau. Nah hal itu yang membuat kita harus mengambil sikap ini harus di close. Rencana ada bisnis apa lagi Pak? Kalau saat ini karena sedang adanya meningkatnya dari online menjadi offline, maka kita beralih ke arah kos-kosan. Kos-kosan. Memang saat itu kos-kosan sudah ada, tetapi tidak kita operasionalkan karena posisi pandemi juga. Sekarang sudah mulai dioperasionalkan. Ya. Pak Gatot ini geliat bisnisnya beliau juga. Saya dulu bekerja di mana pimpinannya Mr. Augusto, ya humble juga cara leadernya. Terima kasih ya. Cuman ini tidak seperti yang saya kenal ini. Ini serius terus dari tadi. Gitu ya. By the way, Mr. Pak Gatot atau Mr. Augusto ini anaknya seorang sebentar, bukan. Masih ada hubungan keluarga dengan seorang pelawak senior terkenal legend di Indonesia sebenarnya. Jadi bapaknya beliau bisa diceritain sedikit, Pak? Iya. Itu bapaknya dengan pelawak Sri Mulat namanya Asmuni. Yang terkenal dengan kumisnya di sini di bibir atas. Itu memang masih mbah kita. Bahkan dulu waktu saya kecil karena pada saat beliau Sri Mulat Group itu Juju, Tarsan, Bedet dan lain-lain itu Kadir, Doyok juga pada saat masih kolaborasi segala macam itu latihannya kita bermain di bawah panggungnya itu. Ya kalau dibilang masih ada hubungan darah, sangat ada hubungan darah. Makanya lucu sih. Makanya saya kaget di podcast kok nggak lucu ini. Ya apa sih? Ya. Terus kedua nih, Bapak dulu almarhum ya, sudah almarhum ya. Almarhum. Ya. Komandan Pusdik Arhanud. Arhanud Di Karangploso. Betul. Jadi bapaknya beliau ini Komandan Pusdik Arhanud. Tahun berapa dulu Pak ya? Ya itu meninggalnya beliau itu di tahun kisaran 2003-2004. Sampai di titik ini Pak, ada ajaran yang selalu diingat oleh Pak Gatot nih. Nah ini sosok ayah. Saya ini kadang kalau ayah militer itu penyampaiannya itu nggak bisa kayak halus, ya. Pasti. Nggak bisa kayak halus. Jadi dia tuh ngomong cenderung bloko suto. Nek wong ngomong bloko suto, opono nih. Opono nih. Contoh ini satu yang beliau pernah sampaikan ke saya, ngomong ini. Kamu itu laki-laki. Maaf ya saya pakai bahasa Indonesia saja. Kamu itu laki-laki. Jawa nggak? Ini kan bebas ya. Wong lanang itu, laki-laki itu pasti akan nemui kenakalan. Iya. Gitu. Ada 3 kenakalan yang pasti laki-laki itu akan hadapi. Siji. Ya, yang pertama judi. Yang kedua minuman. Oke. Yang ketiga wanita. Wedo. Pada saat kamu terpaksa memilih nakal, ini terpaksa. Kalau bila terpaksa ini agak susah penjabarannya. Terpaksa karena disengaja atau terpaksa karena ajakan kan gitu kan. Rata-rata kedua hal itu beda tipis. Beda tipis. Milih sing nomor 3, yaitu nakalo wedok. Tuh, bingung kan? Tanya, kok bisa milih nakal suruh milih akhirnya kok milih kok wedok? Saya tanya, kenapa? Kalau nakal main, dalam arti judi. Satu, kamu nggak bisa menyelaraskan hukum Islam, yaitu bersih. Isane cuman sarungan, kemulan, minjem duit, nanggrok sampai isu, lali atus, lali omah.
Yang kedua, masalah minuman. Minuman ini kalau kata almarhum itu ada 2 tipe, pemabuk dan peminum. Pemabuk pasti minum, peminum belum tentu mabuk. Kontrol lah. Makanya dia ditaruh di nomor 2 tengah. Si ngerti peminum ya, si ngerti bahasa ini. Iya. Untuk yang ngerti bahasa ini. Tidak biasa minum, wah ya jenenge peminum ya mabuk. Oh iya, kalau kita bicara secara umum mabuk alkohol tek, wah iki mabuk. Gitu kan gitu. Ya, babatine sing yang tadi dicium baunya, oh kowe sing mabuk iki jadi kalau waras kok mabuk jadi. Mungkin lebih didefinisikan kayak di barat-barat atau di Bali kita lihat kan mereka orang luar minum hanya sekelas, mungkin sifatnya sekedar untuk menghangatkan tubuh. Ada di negara-negara tertentu yang sifat kultur iklimnya dingin tuh suatu keharusan menghangatkan vodka itu suatu keharusan. Tapi dalam podcast ini jangan diambil yang keharusannya itu tadi ya. Ya betul. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang ketiga adalah medok itu mau perempuan itu tadi ya. 1, semangat kerja. Nggak mungkin toh, bro pinjem dong aku katanya malam mingguan aku janjian nonton. Kan nggak mungkin. Oke. Jadi yang pertama terbantahkan. Nah, terus berikutnya adalah nek ketemu pacar atau ketemu calon, masa kita ya bener sih, mending apa adanya daripada ada apanya. Tapi ya apa adanya, masa kowe gak atus, maksudnya kowe gak wangi, kan ngono, gak sikatan, ngono, kan ya isin, otomatis kan dia harus menjaga dirinya sendiri. Nah otomatis logikanya orang bisa menjaga dirinya dengan kebersihan dari najis. Biasanya rata-rata orang itu juga senang ibadah. Gitu loh. Rata-rata. Oh. Ini saya dipancing sama Imam saya. Ya. Jadi kalau memilih di antara 3, terpaksa memilih yo sing wedok. Lah terus, berarti lah bojo akeh. Minggu tertawa saja almarhum. Kuat sak piro onderdilmu. Jadi ini bahasa wong Blogosudra ya kan. Seberapa kuat usia di tubuhmu itu bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Kan gitu. Seperti itu. Suatu saat ilingo. Kenapa kok yang poin berikutnya, kenapa kok perempuan nak milih nakal? Karena kita punya keterbatasan secara fisik biologis kita untuk berhenti. Tinggal kamu berhentinya kapan. Sing iso ngerem ya awakmu dhewe. Ya, ilingo tapi suatu saat kamu butuh orang yang ngelap ilermu saat tuwek. Basa Jawa niku seperti tadi, tapi kalau dalam arti itu bahasa Indonesia mungkin yang akan memperhatikan kamu di masa tua itu kamu butuh orang untuk itu. Kenapa? Anakmu wis ucul dewe-dewe. Nah, jadi mandek kok nek wis wayahe mandek. Nah, wayahe kapan ya tergantung awak masing-masing orang. Ya, tapi kalau insya Allah kalau kita berbicara kayak judi, orang nggak bisa berhenti judi. Yes. Minum orang itu udah masang ketagihan, nggak bisa berhenti. Jadi 1 dan 2 ini janganlah. Di antara yang terjelek ambil yang jelek. Jangan ambil yang bagus. Kalimatnya keliru nanti. Ambil yang jelek di antara yang terjelek gitu. Jadi 1, 2 itu terjelek gitu loh. Ya, untuk para playboy sana ya jangan diamini ya kayak gini. Untuk alasan nanti ya. Tapi untuk para yang jomblo, rabio. Benar kan? Nah, ngomong rabio ya para jomblo. Ya, jomblower ya. Konteks yang itu tadi toh, siapa sing rawan yang pas tuwek gitu. Ya konteks itu, tapi jomblower harus ingat. Kenapa lu jomblo? Mungkin karena banyak yang berkata itu karena belum mapan, belum punya duit ya. Cinta tidak karena uang, tapi uang bisa membuat cinta lebih indah. Tapi masih banyak juga wanita di sana yang bersama-sama untuk berjuang bersama, yang masih bisa untuk diajak berjuang bersama dari nol. Hanya masalah keyakinan aja kan dari para jomblo itu. Mereka berani apa enggak itu? Mau apa enggak sih, itu aja sih sebenarnya. Masih banyak di luar sana wanita yang betul duit tapi masih mau sama-sama berjuang bersama.
Ini kadang menjadi wanita Jadi itu kita ngobrol ngalor nih, nggak apa-apa. Kalau lawas ngobrol ngalor wanita gitu. itu terkadang menjadi objek yang kurang subjektif kalau menurut saya. Iya. Keren ya bahasanya. Saya lagi mikir kelanjutannya. Objek yang kurang subjektif itu begini kalau menurut pandangan saya. Dia selalu dikait-kaitkan dengan ketidakmampuan atau ketidakbisaan dari laki-laki. Sebenarnya wanita itu simpel kok. Kalau kita berbicara dari dasar dulu, pokok dia mau dimengerti, dipahami, itu dia akan mengikuti. Oke. Tapi kenapa wanita itu tidak subjektif? Dikala hal yang tiga tadi itu dia tidak menerima, dia sebenarnya makhluk paling tangguh wanita itu. Bukan masalah dia kuat membawa 2 gunung dan cowok bawa 2 telur aja udah dibantu burung, bukan kayak gitu, bukan. Cuman mulai lucu deh. wanita itu dia biasanya itu dia simpelnya gini. Kamu berbuat itu, saya akan melakukan itu. Kamu melakukan permainan ini, saya kan bisa melakukan permainan ini. Dan pada saat wanita melakukan itu, dia dinilai secara objektif, secara subjektif dari pria, kamu nakal, kamu gak padahal yang nyontoin itu imamnya. Oh iya. Paham ya? Iya. Ini agak sedikit dalam karena saya juga agak bingung juga ngomongnya, tapi Iya. poinnya di situ. Intinya wanita baik atau buruk tergantung imamnya. Benar, Balik lagi ke percaya. dalilnya. Kan seperti itu. Jadi Baik buruknya anak buah, ya tergantung leadernya. betul. Cuman ada satu hal yang perlu dipahami. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling berbahaya di dunia ini hanya satu. Yang bisa melawan kalimat saya, silakan nanti berkomentar di Victoria Podcast. Asik. Apakah makhluk itu? Makhluk itu adalah jeng gini. Wanita yang memakai akalnya. Widih. Gak ada yang bisa mengalahkan wanita yang memakai akalnya. Dan itu bisa sangat berbahaya. Kenapa begitu? Berbahaya dalam konteks yang bagus. Mau diartikan konteks negatif, ya silakan. Contoh kita berbicara tumbangnya beberapa kepemimpinan besar negarawan. Karena unsur wanita. Ya, semua wanita mau pakai akal atau dia mau pakai hati juga. Kalau dia pakai hati, emosi, baper, kan dia blow up, jatuh lah. Pertanyaannya, kenapa laki-lakinya bisa emosi, baper, dan terblow up? Karena kecerdasan wanita. Atau kebaperannya wanita, dia memblow up karena dia emosi. Yang jatuh kan cowoknya. Ya jatuh semua. Karenanya apa? Karena wanita itu terlalu emosi karena mungkin dia baper. Oh, itu berarti saya tangkap adalah wanita ini yang dimaksud adalah pasangan lamanya dia. Siapapun itu maksudnya. Pasangan awal. Tapi kalau wanita yang pasangan baru atau yang di luar lingkaran lama, saat dia ingin fokus ke satu hal, ini bicara lingkaran. Dia akan masuk dengan macam-macam cara loh ya. Ya. Dengan cara apapun itu. Iya. Ya dengan memanfaatkan kelemahan lawan jenisnya, kesenangannya apa. Mungkin hal-hal yang tidak didapat saat ini, karena gini, hubungan. Maka hai para laki-laki, berwaspadalah kalian, waspadalah gitu. Hubungan lama suatu pernikahan itu nek jare wong Jawa iku suwe-suwe kayak bojone kayak dadi dulure. Iya. Jadi kayak jadi saudaranya gitu loh. Ujungnya, iya benar. Nah, kalau udah punya jadi seperti itu, ini kita berbicara positif untuk melanggengkan pernikahan. Ya sekali-sekali yo ngalem-ngalem ngono lho. Ibarat kata ngono, aja mentang-mentang bojone terus mentang-mentang bojone istrinya atau suaminya wis biasa. Wis ngono ae cukup. Jangan. Perlu pasangan kita. Ada momen tertentu harus perlu di. Ya kalau perlu gini. Tidak perlu itu diwujudkan untuk berupa harus selalu barang maupun momen tertentu, tapi kembali kita flashback saat PDKT saja dulu. Awal ya. Keisengan remaja yang sepele terkadang, yang terkadang suami istri pasangan itu tidak lakukan. Oke. Contohnya apa? Ngomentari statusnya. Misalnya istri kita masang status lagi jalan-jalan atau apa, kita kadang guyoni saja. Itu kadang nggak dilakukan oleh pasangan-pasangan sekarang. Iya. Kan gitu.
Nah, sama kembali ke masalah agak serius sedikit organisasi atau apa atau papi mami tadi entertain. Pada saat mereka masang status kita komentari saja, sekedar untuk ini ada apa istilahnya ada komunikasi. Bagian dari care ya. Pedulian, betul. Care. Nah, nanti kita nggak seperti itu terus ada lagi pada saat kita masang status atau ini ada yang komentari orang lain, akhirnya kita dikomentari aja seneng kan kadang orang akhirnya kita balas akhirnya guyup rukun madep manentep manetepnya ini menetap di mana nantinya kan gitu. Nah itu jadi untuk organisasi itu memang membuat kita jadi banyak belajar kehidupan, nilai-nilai kehidupan dan yang pasti pendewasaan diri kalau menurut saya. Karena dalam organisasi itu kita bisa menemui banyak permasalahan, banyak tantangan dan ingat, jadilah tantangan jangan jadi permasalahan jadikan hambatan jangan, tapi jadikan permasalahan jadikan suatu tantangan yang untuk diselesaikan. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Mr. Agusto. Waktunya next kita perlu di episode berikutnya ini kalau di podcast yang di nasional itu ada seseorang yang bisa dijadikan teman ngobrol ngalor ngidul, kita bahas berita-berita terkini. Nah, tanggapannya apa? Next, jangan hari ini. Hari ini masih profiling tentang sampean dulu Pak Gatot. Kita bicara banyak hal tadi. Next kita buat podcast berikutnya untuk yaudah kita bahas di berita-berita apa. Mungkin mulai dari sisi kedepannya Victorian ini bisa buat kayak ILC ya. Di sini kan ada ruangannya ya. Undang teman-teman juga praktisi hukum, legal. Boleh. Jadi nanti boleh tuh. Saya bisa ngundang teman-teman dari Peratmi, Persatuan Advokat Muslim Indonesia bisa atau Pradi. Boleh. Atau mungkin juga dari beberapa ini bisa tokoh-tokoh masyarakat yang kita hadirkan dalam arti mungkin yang lebih umum dulu yang dikenal ya Dewan ya. Atau mungkin ke berikutnya ada juga tokoh itu tadi ya pada umumnya kan pengamat politik. Oke. Nah, kapan bisa kita laksanakan? Mungkin bulan next month ya. Kita juga menyiapkan alat juga karena kan kalau banyak orang kan otomatis juga harus banyak ini. Ya di konsep dulu saja dalam artian berapa tamu yang mau diundang. Apakah 5? Oke, boleh. Kayak kalau di Mbak Nana itu Mata Najwa 22 atau 33 satu di sini. Oke. Ini kita bahas behind skin. Ini kita udah close ya? Belum. Saya close dulu ya. Nanti nyambung di cut yang close ya. Oke. Ya biar bimbang saya kasih penutup kalimat terus memang close. Oke, silakan. Gitu ya. Ya apa nanti cut nyambung. Waduh, kenapa saya ngasih ide gitu ya? Saya bingung ngomong apa. Ya silakan. Tadi ada beberapa kata sudah bisa kita ambil sih. Gitu ya. Terus yang berikutnya? Ya berikutnya untuk orang-orang yang bergerak di organisasi maupun di tadi kita sempat ngobrol di masalah pekerjaan, organisasi juga masalah relationship ya. Ingat ya, cinta itu bukan apa yang bisa membuat kita bahagia. Asik. Tapi bagaimana membuat dia bahagia. Terima kasih. Oke, Victorian semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tamu-tamu berikutnya. Kita juga akan nanti mungkin akan mengadakan podcast yang secara bersamaan. Kita juga berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu untuk tentang problem-problem yang ada di sekitar Malang Raya maupun di nasional. Sekali lagi terima kasih para Victorian atas atensinya semuanya. Salam Victorian, semoga sukses luar biasa buat teman-teman dan sehat selalu. Terima kasih.